Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Febri Dawani sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Firmansyah dengan NIM 103012400137 dari kelas IF 4808. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang virtual memory pada sistem operasi. Ini merupakan tugas individu pada mata kuliah sistem operasi. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, apa itu virtual memory? Jadi, virtual memory itu merupakan teknik manajemen memori yang memberikan ilusi kepada pengguna atau program seolah-olah komputer itu memiliki memori atau RAM yang ukurannya jauh lebih besar daripada memori fisik yang sebenarnya terpasang. Nah, ide dasarnya itu ada dua. Yang pertama itu, jadi tidak semua bagian program itu, baik itu page atau segmen, harus dimuat ke dalam memori fisik secara bersamaan agar program bisa berjalan. Yang kedua, ada bagian program page hanya akan dibaca atau ditulis ke memori fisik saat benar-benar dibutuhkan selama eksekusi proses. Oke, jadi singkatnya gini, kita bisa lihat dari penjelasan saya tadi, kata kuncinya adalah ilusi. Jadi komputer kita tuh mungkin RAM fisiknya itu kecil. Yang kita tahu RAM itu hanya sebesar segini saja. Jadi, tapi kita itu bisa menjalankan program-program yang berat. Kenapa? Karena si sistem operasi itu menerapkan konsep demand pagging. Artinya, potongan program hanya ditarik ke hard disk, hanya ditarik dari hard disk ke RAM hanya saat dibutuhkan saja oleh CPU. Sisanya dibiarkan mengantri di disk. Jadi, RAM tidak pernah penuh dengan data sampah yang tidak dipakai. Oke. Selanjutnya, mengapa sih si virtual memory ini penting? Pertama, itu efisiensi ruang memori. Jadi memungkinkan sistem menjalankan program yang ukurannya lebih besar dari kapasitas RAM fisik yang tersedia. Yang kedua, ada isolasi proses. Setiap proses memiliki ruang alamat virtual tersendiri, sehingga alamat memori satu proses tidak akan bertabrakan dengan proses yang lainnya. Misalnya, ada alamat 0x 0 kali 123456 pada proses A akan dipetakan pada alamat fisik yang berbeda dengan alamat 0 kali 123456 pada proses B. Yang ketiga, multitasking lebih baik karena tidak semua bagian proses harus di RAM. Lebih banyak proses bisa berada di memori secara virtual pada saat bersamaan. Jadi, poin paling pentingnya adalah pada isolasi proses. Aplikasi merasa dia punya memori sendiri, biasanya 4 GB di sistem 32 bit. Jadi, kalau proses A mau mengakses memori 0 kali 123456, dia tidak akan mengganggu proses B yang mungkin juga pakai alamat virtual yang sama. Kenapa? Karena oleh sistem operasi, alamat fisik aslinya di RAM dibedakan. Ini mencegah sistem crash total kalau satu aplikasi error. Yang ketiga itu ada jenis-jenis virtual memory. Nah, ini akan dijelaskan nanti persatu oleh saya. Di sini ada 3 jenis virtual memory. Yang pertama itu adalah virtual memory pagging. Yang kedua adalah virtual memory segmentasi. Yang ketiga adalah virtual memory segmentasi plus pagging. Jadi, apa itu virtual memory pagging? Jadi, virtual memory pagging itu adalah teknik manajemen memori di mana sistem operasi membagi memori virtual dan memori fisik menjadi blok-blok berukuran tetap, fixed size, agar alokasi memori tidak perlu berurutan secara fisik. Pada konsep ini terdapat 2 istilah kunci, yaitu 1. Page halaman. Pembagian memori pada sisi program, virtual memory. Yang kedua ada frames atau bingkai. Pembagian memori pada sisi perangkat keras atau RAM atau memori dengan ukuran yang sama persis dengan page. Jadi, di sini tuh fixed size itu adalah kata kuncinya gitu. Jadi bayangkan aja, jadi isi memori itu kayak apa ya, sebuah buku kotak-kotak. Jadi halaman di program kita sebut page dan kotak di RAM kita sebut frame, ukurannya harus sama persis. Misalnya 4 KB karena ukurannya pas,
Kita bisa menaruh page mana saja ke frame mana saja secara acak, tidak harus urut. Lalu penjelasan dalam sistem operasi. Ada yang pertama itu ilusi memori continue process, user atau programmer. Jadi melihat alamat memori sebagai satu kesatuan yang lurus dan continue linear dari 0 hingga batas maksimum misal 4 GB pada sistem 32 bit. Namun pada kenyataannya data tersebut disebar secara acak di berbagai lokasi fisik RAM. Yang kedua, tidak perlu memuat seluruh program sistem operasi, tidak perlu memuat seluruh page milik proses ke dalam RAM. Agar program bisa berjalan, page hanya akan dibaca atau ditulis ke memori fisik saat benar-benar dibutuhkan oleh CPU. Yang ketiga, penghapusan fragmentasi eksternal karena memori fisik dibagi menjadi kotak-kotak frames. Kotak-kotak atau frames yang ukurannya pas dengan kotak data, page. Tidak ada ruang kosong yang nanggung di antara alokasi memori, eksternal atau fragmentation. Jadi, keunggulan utama pegging itu berada di poin ketiga, yaitu menghilangkan fragmentasi eksternal. Artinya, tidak ada celah memori yang terbuang sia-sia di antara frame karena semua kotak ukurannya persis sama. Ini membuat penggunaan RAM sangat efisien dibandingkan metode yang lama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pada pegging. Di sini implementasinya itu ada page table. Jadi, sistem operasi memelihara sebuah page table untuk setiap proses. Tabel ini berfungsi sebagai peta, berisi daftar pemetaan dari page number atau virtual ke frame number, yaitu fisik. Setiap baris di tabel ini disebut page table entry, PTE. Isi page table entry, ukuran standar PTE itu biasanya 32 bit, 4 byte dan berisi informasi satu salaman. Informasi satu salaman tersebut adalah 1. Frame number, lokasi fisik memori biasanya 19-20 bit. Yang kedua, present atau valid bit. P menandakan apakah halaman ini ada di RAM 1 atau masih di disk 0. Yang ketiga ada dirty bit. D menandakan apakah halaman telah dimodifikasi, perlu disimpan ulang ke disk jika diganti. Yang keempat ada read atau write. Izin akses misal read only. Lalu ada yang ketiga itu ada hardware pendukung, MMU dan TLB. MMU dan memori MMU atau kita sebut memory management unit, chip yang melakukan perhitungan translasi alamat secara real time. Yang kedua ada TLB, Translation Lock Aside Buffer, sebuah cache di mana di dalam MMU yang menyimpan pemetaan page to frame yang sering diakses. Yang ketiga, jika alamat ada di TLB, maka akses memori itu sangat cepat. Yang keempat, jika tidak ada TLB miss, MMU harus membaca page table di RAM, maka akan lebih lambat. Jadi, kesimpulannya, jadi pada bagian ini tuh teknis sekali saat CPU membutuhkan data, dia lewat MMU. Setelah itu MMU cek TLB dulu, cache. Kalau ada TLB hit, prosesnya cepat. Kalau tidak ada TLB miss, dia baca page table di RAM. Bit present di sini penting. Jadi kalau nilainya 0, artinya data belum ada di RAM. Terjadi page fault dan OS harus mengambil data itu dari hard disk. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu virtual memory segmentasi. Jadi virtual memory segmentation adalah teknik manajemen memori di mana memori dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan struktur logis program. Bukan dibagi secara kaku menjadi ukuran tetap seperti pada pegging. Berbeda dengan pegging yang tidak terlihat oleh pemrograman, segmentasi mencerminkan cara pandang pemrogram terhadap memori. Sebuah program biasanya tidak dilihat dari urutan byte linear, melainkan kumpulan segmen seperti yang pertama ada kode program, teks, yang kedua itu ada variabel global, yang ketiga itu ada tumpukan fungsi,
Yang keempat ada subroutine atau library tertentu. Jadi uh, jadi kalau pegging itu tadi membagi rata secara kaku. Nah, kalau segmentasi itu membaginya berdasarkan logika. Jadi kita ibaratkan itu kita itu sebagai programmer, kita melihat program itu terdiri dari fungsi main, variabel dan stack. Ukurannya beda-beda. Jadi di segmentasi ukuran blok memori dinamis menyesuaikan kebutuhan isinya. Lanjut, penjelasan dalam sistem operasi. Jadi yang pertama, pembagian berdasarkan logika, logical units. Segmen dibuat berdasarkan kebutuhan logis program. Oleh karena itu, ukuran setiap segmen bisa berbeda-beda tergantung isinya. Misal, segmen kode program mungkin 50 KB, sedangkan segmen stack hanya 4 KB. Yang kedua, virtual memory on demand. Sama seperti virtual memory pegging, pada virtual memory segmentation, tidak semua segmen harus berada di memori fisik atau RAM agar proses itu bisa berjalan. Segmen dapat dibaca dari disk ke RAM hanya saat dibutuhkan saja. Read in as a need. Yang ketiga itu ada isu fragmentasi. Jadi di isu fragmentasi itu ada dua lagi. Yang pertama itu adalah tidak ada internal fragmentation. Ini itu adalah karena segmen dialokasikan pas sesuai ukuran data, tidak ada ruang terbuang di dalam alokasi. Yang kedua, ada external fragmentation. Karena ukuran segmen bervariasi, saat segmen dimuat dan dihapus dari RAM, akan muncul celah-celah memori kosong tak beraturan di antara segmen yang sulit digunakan kembali. Jadi, kelemahan fatalnya tuh ada di poin yang ketiga. Karena ukurannya beda-beda, saat segmen keluar masuk RAM, memori itu jadi bolong-bolong dengan ukuran tidak beraturan. Celah kosong ini seringkali terlalu kecil untuk dipakai segmen baru, jadi memori itu terbuang cuma-cuma. Selanjutnya ada implementasi dari segmentation. Segmentable. Di sini implementasinya itu saya menggunakan segmentable. Sistem operasi memelihara segmentable untuk setiap proses. Tabel ini memetakan nomor segmen logis ke alamat fisik. Setiap entry dalam alamat tabel berisi dua informasi vital. Yang pertama itu ada base. Itu alamat fisik awal di mana segmen tersebut diletakkan di RAM. Yang kedua ada length atau limit. Panjang atau ukuran dari segmen tersebut digunakan untuk proteksi memori, mencegah program mengakses memori di luar batas segmennya. Jadi pada implementasi ini fitur penting di sini itu adalah limit atau length. Jadi kalau program mencoba akses memori melebihi batas panjang segmennya, OS itu akan langsung diblokir. Ini melindungi segmen lain agar tidak tertimpa. Yang terakhir ada virtual memory segmentation plus pegging. Jadi ini tuh adalah teknik manajemen memory hybrid yang menggabungkan kelebihan dari segmentasi dan pegging. Masalah pada segmentasi murni. Jadi meskipun segmentasi membagi memori secara logis sesuai struktur program, jadi ia tuh menderita fragmentasi eksternal. Munculnya celah-celah memori kosong yang tidak bisa dipakai karena ukuran segmen yang bervariasi. Yang kedua ada solusi. Solusinya tuh adalah segmentation plus pegging. Jadi sistem operasi tetap membagi program menjadi segmen-segmen logis seperti kode, data, dan stack. Namun setiap segmen dibagi lagi menjadi page berukuran tetap. Dengan cara ini, sebuah segmen tidak harus menempati ruang memori fisik yang berurutan. Page dari segmen tersebut bisa disebar di mana saja di memori fisik atau frame sehingga menghilangkan fragmentasi eksternal. Jadi, virtual memory ini tuh adalah solusi modern. Kita gabungkan keduanya secara logika itu menggunakan segmentation, tapi penyimpanan fisiknya kita menggunakan pegging. Hasilnya, struktur program itu akan lebih jelas, tapi bebas dari masalah fragmentasi eksternal. Lanjut, penjelasan dalam sistem operasinya. Pada skema ini, struktur memori terlihat sebagai berikut. 1. Logika pemrograman. Program tetap terdiri dari beberapa segmen 0, segmen 1, dan seterusnya. Yang kedua, pecahan segmen. Alih-alih diletakkan secara utuh di RAM, setiap segmen dipecah menjadi page. Yang ketiga, ada tabel bertingkat. Ada segmen tabel yang berdata segmen-segmen yang ada.
Yang kedua, setiap entry di segmen table tidak menuju ke alamat fisik memori, melainkan menuju ke table milik segmen tersebut. Jadi, jika sebuah program memiliki 5 segmen, maka ada 1 segmen table dan 5 page table untuk setiap segmen. Jadi, kita ibaratkan strukturnya itu bertingkat. Kalau tadi segmen table langsung menuju ke RAM, sekarang dia menuju ke page table dulu, baru dari page table menuju ke RAM. Dan seterusnya adalah yang terakhir itu adalah implementasi. Jadi implementasinya itu proses implementasinya itu proses perubahan dari alamat virtual ke alamat fisik melibatkan langkah-langkah berikut. Jadi di sini tuh implementasinya itu saya menggunakan table. Jadi segmen table. Jadi yang pertama itu akses segmen table. Jadi CPU menggunakan hashtag untuk mencari entry di segmen table. Jadi entry ini berisi informasi tentang lokasi page table untuk segmen tersebut. Yang kedua, akses page table. Jadi sistem mengambil alamat dasar page table dari langkah sebelumnya. Page hashtag digunakan sebagai indeks untuk mencari entry di page table tersebut. Entry ini berisi frame hashtag, lokasi fisik di RAM. Yang ketiga, pembentukan alamat fisik. Jadi frame hashtag digabungkan dengan offset untuk menghasilkan alamat fisik memori yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya untuk implementasi ini, jadi prosesnya itu ada 2 langkah itu. Jadi yang pertama itu ada cek segmen table. Jadi segmen ini page table-nya ada di mana gitu. Yang kedua itu cek page table. Page ini frame fisiknya ada di mana. Barulah ketemu aslinya, sangat terstruktur gitu. Untuk implementasi ini saya menggunakan sumber dari diagram slide pada PowerPoint pada PDF virtual memory pada halaman 27. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang virtual memory dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, dan jika kata-katanya kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.